Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Teguh Aprianto, NIM 2022-51102 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya, yakni Deep Learning dengan CNN dengan implementasi klasifikasi anjing dan kucing. Dalam laporan saya ada beberapa bab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan, yang kelima hipotesis, yang keenam landasan teori, yang ketujuh metodologi penelitian, dan yang terakhir dan yang kedelapan adalah metode pengembangan sistem. Masuki poin pertama, yaitu latar belakang. Dalam era digital yang dipenuhi dengan jumlah data yang banyak dan yang besar serta kompleks, AI atau kecerdasan buatan memainkan peran krusial dalam mengolah informasi tersebut. Dan salah satu teknik dominan dalam mengolah data tersebut berupa gambar, yakni CNN. CNN atau Convolutional Neural Network adalah teknik dominan dalam bidang tersebut yang efektif dalam mengatasi masalah pengenalan pola pada data visual seperti klasifikasi gambar. Implementasi model CNN untuk klasifikasi gambar anjing dan kucing menggunakan Google Colab dan Anvil.works adalah untuk menyediakan lingkungan yang ideal untuk melatih model dengan cepat dan efisien, serta memungkinkan integrasi yang mulus ke dalam aplikasi web. Poin kedua yaitu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian memiliki keterbatasan antara lain. Yang pertama, dataset. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, implementasi. Dan yang keempat, browser. Dataset yang saya gunakan hanya terbatas pada gambar anjing dan kucing yang tersedia pada Kaggle. Nah, Kaggle tersebut adalah sebuah website yang menyediakan framework maupun folder atau file dalam rupa gambar ataupun kode. Pelatihan. Dalam proses pelatihan model CNN dilakukan menggunakan Google Colab dan menggunakan bahasa pemrograman yakni Python. Yang ketiga adalah implementasi. Implementasi yang saya gunakan adalah implementasi web menggunakan Anvil.works. Dan yang terakhir adalah browser. Browser tersendiri itu juga masih ada bug pada output label dikarenakan banyaknya cache pada browser. Semakin banyaknya data yang kita lakukan, yang kita tampilkan, maka semakin juga banyak bug yang tersedia pada browser tersebut. Masuki poin selanjutnya, yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah pelatihan model. Rumusan masalah yang kedua, implementasi model. Rumusan masalah pertama, bagaimana cara membangun dan melatih model CNN yang efektif untuk gambar anjing dan kucing di dalam Google Colab. Dan yang kedua, implementasi model, bagaimana cara mengimplementasikan model CNN yang telah kita buat di Google Colab tersebut ke dalam aplikasi web menggunakan Anvil.works. Poin selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dalam laporan saya hanya ada dua,
yaitu integrasi aplikasi, dan yang kedua, membangun dan melatih model. Dalam integrasi aplikasi sendiri, mengintegrasikan ke dalam aplikasi web tentunya membutuhkan user friendly dalam menggunakan Anvil.work. Dikarenakan jika tidak menggunakan user friendly, maka pengguna ataupun pelihat itu tidak paham apa yang akan kita sampaikan, dikarenakan data yang sangat sulit dipahami jika orang awam mengaksesnya. Yang kedua, membangun dan melatih model. Membangun dan melatih model CNN ini penting untuk klasifikasi gambar anjing dan kucing. Fungsinya adalah logika dalam coding yang pada nantinya akan kita implementasikan ke dalam Anvil.work tadi. Poin selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ada dua. Yang pertama, deteksi gambar. Yang kedua, akurasi prediksi. Deteksi gambar sendiri, saya menggunakan penggunaan CNN untuk mendeteksi gambar sesuai dengan kelas yang akan diklasifikasikan. Dan yang kedua adalah akurasi prediksi. Keakuratan tadi akan menjadi poin penting, di mana akurasi tadi akan menaikkan klasifikasi yang telah kita sediakan pada gambar masing-masing tadi. Contohnya seperti anjing dan kucing. Poin selanjutnya adalah landasan dan teori. Landasan teori yang pertama adalah teori CNN. Yang kedua, ekstraksi fitur dalam CNN. Yang ketiga, fungsi aktivasi. Yang keempat, lapisan pooling. Yang kelima, lapisan fully connect dan softmax. Yang keenam, pelatihan dan backpropagation. Nah, yang pertama, teori CNN. Pendekatan dalam kecerdasan buatan yang telah saya rancang adalah untuk mengolah data berstruktur seperti gambar dan data spasial. Dan yang kedua adalah ekstraksi fitur dalam CNN menggunakan lapisan konvolusi untuk mendeteksi fitur spesifik yang membedakan kucing dari anjing. Contohnya mungkin seperti telinga, ekor, kaki, dan bulu. Yang ketiga, fungsi aktivasi, penggunaan ReLU untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model. Di sini nantinya saya akan menampilkan statistika grafik yang akan saya tampilkan di dalam Google Colab untuk mempermudah mengetahui seberapa tinggi dan seberapa rendah akurasi yang saya lakukan pada pelatihan model CNN. Yang keempat, lapisan pooling mengurangi dimensi peta fitur untuk mengurangi jumlah parameter dan komputasi dalam jaringan. Yang kelima, lapisan fully connect dan softmax menghasilkan skor untuk setiap kelas dan mengubahnya menjadi probabilitas. Yang nantinya kelas tadi akan ditampilkan masing-masing skor dan akurasi probabilitasnya. Yang terakhir, pelatihan dan backpropagation. Di sini saya menggunakan algoritma backpropagation untuk melatih model yang nantinya akan saya load dan saya tampilkan pada Anvil.works di dalam interface tadi. Poin selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pra-pemrosesan data. Yang ketiga, pelatihan model. Yang keempat, evaluasi model. Yang pertama adalah pengumpulan data. Saya menggunakan dataset. Dataset tersebut saya dapat dari Kaggle
yakni data berupa folder yang telah di-zip berupa gambar anjing dan kucing. Semakin banyak data yang saya dapatkan, maka semakin tinggi akurasi yang saya peroleh juga. Yang kedua, pra-pemrosesan data. Melakukan augmentasi gambar dan pembagian data menjadi set latih dan validasi. Dalam set latih dan validasi ini dibedakan supaya tidak terjadi penumpukan data, sehingga tidak terjadinya crash ataupun gambar yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, pelatihan model. Menggunakan Google Colab dengan image data generator, early stooping, dan reduce prone P2. Masing-masing memiliki peran dalam pemrosesan data, yaitu untuk mengambil data dan mengklasifikasikannya. Yang kedua, untuk mengurangi crash data yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, untuk menghentikan laju data yang terlalu cepat supaya tidak terjadinya pengurangan atau penghapusan data yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi model. Dalam evaluasi model, saya menggunakan metrik akurasi dan loss pada pelatihan data dan validasi. Di sini, semakin banyak data yang saya peroleh dan semakin banyak data yang saya latih, maka semakin tinggi validasi yang saya dapatkan. Yang terakhir adalah metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem sendiri hanya ada 3, yaitu pengembangan model CNN, dan yang kedua integrasi dengan Anvil.works, dan yang ketiga pengujian dan debugging. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.